Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Minto? Alhamdulillah baik, Bu Im. Bagaimana kabarnya Bu Im sendiri? Alhamdulillah baik Pak Minto. Ada yang bisa saya bantu, Bu Im? Oke. Mohon izin Pak Minto, saya mau wawancara mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Apakah Bapak berkenan? Silakan, Ibu, monggo. Oke, terima kasih Pak Minto. Sebagai seorang kepala sekolah, tentunya pernah timbul kasus-kasus atau permasalahan di sekolah yang Bapak pimpin. Nah, dari kasus-kasus yang pernah Bapak hadapi, tolong Bapak ceritakan mengenai satu kasus yang pernah Bapak hadapi. Ya, ini Bu, pernah suatu saat itu ada seorang siswa itu yang pertama eh, tingkat kehadirannya kurang. Nah, dia itu membantu orang tuanya untuk membantu nafkah untuk keluarganya. Nah, itu kan sering sering apa namanya, sering nggak masuk, sehingga ditulis bolos. Karena setelah kita panggil, ternyata anak itu sudah bekerja membantu orang tuanya, keluarganya untuk cari nafkah. Nah, di situ. Kemudian pada waktu mau kenaikan kelas atau waktu kenaikan kelas itu kita panggil sama orang tuanya juga. Kita tanya, untuk si Rehan ini ada apa Bu kok nggak sering masuk? Ternyata orang tuanya jawab, karena membantu mencari nafkah. Nah, seperti itu mau kita tidak naikkan, ini kita juga bingung, riskan dengan apa namanya pendidikan 9 tahun, wajib 9 tahun itu Bu. Nah, seperti itu untuk kasusnya. Oh, begitu. Nah, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Misalnya pada kasus yang Bapak ceritakan tadi, itu termasuk kategori yang mana menurut Bapak? Itu termasuk dilema etika. Nah, kalau kita tidak menaikkan siswa, nanti kita juga tidak bisa mendukung program dari pemerintah wajib belajar 9 tahun. Kalau kita naikkan juga gitu. Dilemanya yaitu anak itu sering tidak masuk itu tadi. Nah, karena di situ ada aturan di sekolah, minimal kehadirannya itu kan 80% paling enggak. Jadi yang tidak apa namanya, tidak masuk sekolah paling enggak dalam satu semester itu 11 hari. Nah, di situ anak tersebut itu banyak sekali tidak masuknya. Nah, di situ. Nah, kalau kalau kita putuskan tidak naik kelas, berarti anak itu tadi tidak mau sekolah kembali. Itu kan juga dilema. Jadi apa namanya menjadi beban kita, ada anak yang tidak bisa sekolah. Seperti itu. Jadi antara nilai-nilai kasihan, Iya, kepedulian, kemudian ada aturan sekolah yang berlaku juga, Pak ya. iya. Nah, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, yang pertama jelas kita eh, komunikasikan, kita diskusikan dengan beberapa stakeholder yang ada di sekolah. Yang pertama jelas BK kita libatkan, kemudian wali kelas, kemudian dari Bapak Ibu guru juga yang mengajar di kelasnya si Rehan itu tadi, kemudian orang tua, yang terakhir kita juga menghadirkan komite. Dari situ kita apa namanya cari solusi yang paling enak supaya sedikit apa namanya membuat apa namanya itu si anak itu tetap juga bisa sekolah, kemudian untuk meminimalisir dari apa namanya itu kebijakan sekolah juga bisa berjalan terus. Jadi tetap tetap anak itu kita naikkan, kemudian kita apa namanya kita berikan penjelasan pada orang tua juga dengan muridnya karena kita hadirkan juga di situ.
kemudian kita buat surat pernyataan, paling enggak untuk kehadirannya kalau tidak masuk sekolah tetap berkomunikasi dan membuat surat. Gitu. Berarti dari pengambilan keputusan tadi didapatkan mengenai komunikasi antara panjenengan, kemudian wali murid, BK, dan guru-guru yang mengajar di kelas tersebut. Serta komite juga. Serta komite. Jadi jalan kolaborasi, Pak ya. Kemudian yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Nah, langkah-langkah yang tadi sudah saya sampaikan tadi awal, jadi langkah-langkahnya tetap kita komunikasi dengan orang tua, itu yang paling penting. Orang tua kita panggil, kita hadapkan di BK, kemudian permasalahannya apa dengan si anak tadi yang sering tidak masuk, ternyata membantu orang tua. Nah, itu juga sangat penting kita komunikasikan dengan didampingi oleh petugas BK. Kemudian kalau si anak ini tidak naik, tidak naik, otomatis anak ini tidak mau sekolah, dan ini juga akan dilema di sisi yang lain. Kita juga kepingin mensukseskan program pemerintah wajib belajar 9 tahun, seperti itu. Baik, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, keputusan yang kita ambil jelas, yang pertama tetap kita libatkan teman-teman Wakakaur untuk pertimbangan, kemudian BK, kemudian juga orang tua tetap kita komunikasikan, kita juga perlu memberikan perhatian ke orang tua. Kemudian yang jelas kita yang terakhir itu adalah ke komite, karena komite adalah wakil dari orang tua juga. Begitu, jadi yang paling efektif itu melalui musyawarah atau kolaborasi, Pak ya, dengan berbagai pihak. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Tantangannya gini, di sisi yang lain ini melanggar aturan sekolah, di sisi yang lain juga ada rasa kasihan, juga harus mensukseskan program pemerintah. Kayak tadi kasus yang sudah saya sampaikan tadi. Kalau tidak kita naikkan, berarti kita tidak ikut mensukseskan program pemerintah. Kalau kita naikkan, jelas ini juga bertentangan dengan aturan di sekolah. Jadi juga gimana, harus kita ambil jalan tengahnya supaya sama-sama berjalan. Begitu. Jadi tantangannya dari dua nilai kebajikan yang saling bertentangan, Pak. Kemudian, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Itu kalau jadwal kita tidak tentukan, itu keputusan semakin cepat kita ambil keputusan, semakin cepat kita proses masalah, maka semakin lebih baik. Karena kalau kita biarkan kita jatuh agak lama, nanti akan timbul masalah yang baru, nanti juga kita kerepotan. Jadi langsung kita buat tim, kemudian langsung kita selesaikan bersama-sama. Begitu. Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Yang jelas kita juga melihat aturan yang ada di sekolah, kemudian ada aturan yang dari dinas juga, kita juga kolaborasikan, kita juga minta pertimbangan ke dinas dengan melaporkan hasil keputusan yang sudah kita ambil ke dinas. Gitu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Nah, yang pertama kita diskusikan dengan Waka dan Kaur, kemudian BK, kemudian komite juga, sama warga sekolah. Jadi banyak yang terlibat, Pak. Kita libatkan semua. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Yang pertama yang jelas, keputusan yang saya ambil, yang kita ambil, itu jelas tidak bisa memuaskan semuanya. Yang jelas mungkin ada
yang masih kita langgar juga, yang lainnya terabaikan dan sebagainya. Jadi tetap pasti ada dua sisi yang saling berlawanan sehingga tidak bisa kita putuskan sepihak. Jadi kita tetap menggunakan komunikasi untuk mengambil keputusan. Jadi langkahnya tentang komunikasi Pak ya, kunci Iya, dalam kuncinya. penyelesaian masalah Iya. tadi. Baik, terima kasih Pak Minto atas waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu waktu panjenengan. Sama-sama Bu. Sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.